Selamat datang dalam perkuliahan pengujian kualitas perangkat lunak. Untuk sesi 11 dan 12 dalam 2 minggu ke depan ini, topik kita dalam garis besarnya adalah melakukan pengujian sistem secara otomatis dalam hal perencanaan dan juga nanti eksekusinya. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk membaca detail dari materinya, dapat melihat dari buku teks kita, yaitu Software Testing and Quality Assurance Theory and Practice, dalam chapter 12 dan 13. Silahkan jika ingin mendownload, saya sudah sampaikan juga, ada link di dalam slide ini yang teman-teman bisa ikuti. Sedangkan dalam sesi perkuliahan sendiri, saya hanya akan lebih banyak nantinya mengaitkan hal-hal praktis dan juga hal-hal yang terkait dengan pengujian non-functional. Karena pengujian-pengujian fungsional saya sudah perhatikan di dalam tugas pada saat UTS kemarin, sudah dilakukan dan juga sudah memberikan hasil yang memuaskan, sehingga kita coba berfokus sekarang pada hal-hal yang sifatnya lebih ke arah non-functional. Nah, semoga materi ini bisa memperkaya pengetahuan teman-teman dan juga mungkin bisa memberikan inspirasi untuk melakukan pengujian software baik nanti di tempat kerja maupun untuk kebutuhan terkait dengan tesis ini. Agenda pembicaraan kita untuk pertemuan kali ini akan saya bagi ke dalam 3 bagian besar. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana pengujian sistem secara umum, baik dari pengertian maupun pelaksanaan dapat dilakukan. Kemudian yang kedua, kita akan berbicara mengenai bagaimana tes automation atau otomatisasi pengujian bisa kita lakukan, dan kita akan melihat sebuah acuan dari paper terkait dengan apa dan bagaimana tes automation. Setelah itu kita akan membahas 2 studi kasus. Yang keduanya ini akan berfokus pada bagaimana kita memanfaatkan otomatisasi pengujian dalam sistem tentu saja untuk hal-hal yang sifatnya non-functional. Nah, semoga dengan bantuan study case yang ada ini, kita akan mendapatkan inspirasi untuk mencoba menerapkan pengujian sistem dalam studi kasus yang akan kita lakukan, terutama dari sisi yang sifatnya non-functional. Pada saat kita berbicara mengenai pengujian sistem, ada beberapa pertanyaan mendasar yang bisa kita ajukan. Yang pertama, tentu saja terkait dengan definisi, apakah itu pengujian sistem? Kedua, kapan dilakukan? Ketiga, siapa yang melakukan? Keempat, apa yang kita uji? Dan kelima, bagaimana kita melakukan pengujian tersebut? Yang pertama, secara definisinya, pengujian sistem bisa dikatakan sebagai sebuah tingkatan pada saat software diuji. Tentu saja dengan memperhatikan bahwa software tersebut sudah lengkap dan terintegrasi. Tujuan dari adanya pengujian sistem ini adalah untuk mengevaluasi apakah implementasi di dalam sistem sudah sesuai, sejalan dengan requirements yang diajukan. Requirements yang dibuat pada saat software dirancang. Kedua, kapan pengujian sistem dilakukan? Pengujian sistem dilakukan sebagai tingkatan ketiga dalam sistem pengujian perangkat lunak. Dilakukan setelah pengujian integrasi, tetapi sebelum adanya uji penerimaan dari klien. Nah, nanti kita bisa bandingkan di slide ke-7 dengan V-model yang biasa dijadikan sebagai referensi pada saat kita melakukan pengujian perangkat lunak. Ketiga, siapa yang melakukan pengujian sistem? Nah, umumnya pengujian sistem itu dilakukan oleh pihak independen. Jadi bukan oleh perancang atau pembuat perangkat lunak, tetapi oleh mereka yang berasal dari pihak independen. Biasanya tim khusus yang memang tugasnya sebagai quality assurance dari sebuah pengembangan perangkat lunak. Dan biasanya menggunakan teknik black box. Keempat, apa yang akan kita uji dalam pengujian sistem? Nah, di dalam pengujian sistem, pihak independen akan melakukan pengujian dari sisi fungsional maupun non-fungsional di dalam sistem yang sudah terintegrasi. Nah, kalau kita berbicara mengenai uji fungsionalitas,
akan bisa diarahkan kepada fitur-fitur yang memang sudah dirancang. Tetapi kalau kita berbicara mengenai non-fungsionalitas, nah biasanya terkait dengan hal-hal yang berpengaruh di luar dari rancangan fitur perangkat lunak itu sendiri. Contohnya misalkan terkait dengan kapasitas sistem, keamanan sistem, ataupun hal-hal yang terkait dengan teknis, misalnya bagaimana implementasi dari sebuah field, misalnya pada saat sebuah text box ingin diisikan, tentu ada hal-hal khusus yang bisa berpengaruh terhadap performa dari sistem. Nah, nanti kita akan lihat dalam studi kasus, dalam paper-paper yang akan kita bahas. Pertanyaan kelima, tentang bagaimana kita melakukan pengujian sistem, ini bisa kita jawab secara ringkas dengan dua pendekatan. Yang pertama, melakukan pengujian secara manual. Yang kedua, pengujian secara otomatis. Tentu saja masing-masing memiliki keuntungan maupun keterbatasannya sendiri-sendiri. Sebagai contoh, misalnya untuk functional testing, uji fungsionalitas, kita bisa melakukannya baik secara manual, jadi user, kita bisa minta untuk mencoba software kita, ataupun kita melakukannya secara otomatis. Misalnya teman-teman sudah mencoba melakukan dengan end unit. Tetapi untuk uji performa, testing secara manual, pengujian secara manual biasanya tidak praktikal. Karena terlalu susah untuk bisa dipastikan performanya. Dan untuk itu, pengujian secara otomatis akan lebih dimungkinkan. Nah, misalkan terkait dengan uji performa ini, misalnya kita mau melakukan testing atau pengujian untuk load, beban. Jadi misalnya kita ingin menguji berapa banyak user yang bisa secara bersamaan masuk ke dalam sistem. Ketiga, pada saat kita berbicara misalkan mengenai uji pemanfaatan atau usability testing, biasanya pengujian secara otomatis justru malah tidak praktikal, tetapi uji secara manual bisa dilakukan karena terkait dengan role atau terkait dengan peran dari user tertentu yang sudah dibuat rancangannya di dalam software requirements kita. Nah, dari 5 pertanyaan tadi, kalau kita rangkumkan, kita bisa menyusun semacam metodologi umum yang bisa kita manfaatkan untuk pengujian sistem. Nah, hal umum yang perlu diperhatikan pada saat kita melakukan pengujian sistem, antara lain, yang pertama tentu saja penguji perlu memahami persyaratan atau requirements dari perangkat lunak yang dikembangkan dan mengerti tentang pemanfaatannya. Yang kedua, penguji perlu memiliki perencanaan tes, jadi ada urutan-urutan skenario testing yang perlu dilakukan. Ketiga, tentu saja kita perlu mengembangkan adanya test case. Jadi ada inputan-inputan atau parameter-parameter yang perlu di-set up, yang perlu di-setting untuk memungkinkan melakukan pengujian dalam sistem tersebut. Keempat, tentu saja kita perlu membentuk lingkungan atau environment yang sesuai dengan keadaan pemakaian software itu pada saat nantinya di lapangan. Berikutnya, tentu saja kita perlu melakukan eksekusi dari perencanaan skenario yang sudah dibuat. Dan terakhir, kita bisa melakukan siklus seandainya memang ada bagian tertentu yang masih perlu untuk dikembangkan atau ada bagian tertentu yang perlu disempurnakan pengujiannya. Nah, kalau memang semua skenario sudah berhasil, maka pengujian bisa kita hentikan. Nah, demikianlah kira-kira gambaran umum tentang pengujian sistem. Dan berbekal dari pengetahuan yang secara umum saya sampaikan ini, kita akan mencoba sekarang masuk lebih dalam terkait dengan bagaimana melakukan pengujian secara otomatis dan juga bagaimana bisa kita manfaatkan untuk merancang hal-hal pengujian yang sifatnya non-functional. Dalam makalah yang berjudul Test Automation, Paulo Maccario dan kawan-kawan mengedepankan 5 hal yang penting untuk diperhatikan. Yang pertama adalah bagaimana menghasilkan
data untuk pengujian, jadi skenario yang diperlukan terutama untuk datanya. Yang kedua, pemanfaatan V-model sebagai panduan untuk melakukan pengujian. Yang ketiga, terkait dengan metodologi pengujian itu sendiri. Keempat, terkait dengan teknologi yang memungkinkan otomatisasi dalam melakukan pengujian, serta dibahas pula di dalam paper ini, contoh untuk melakukan pengujian secara otomatis, terutama dikaitkan dengan pengujian sistem. Nah, kita akan mencoba melihat dari masing-masing bagian ini secara garis besarnya. Untuk detail, silakan nanti teman-teman bisa membaca papernya secara lebih terperinci. Untuk menghasilkan data buat pengujian, di dalam paper diusulkan 3 pendekatan besar. Yang pertama adalah mencoba untuk membuat partitioning atau membuat penyekatan terhadap nilai input yang akan dimasukkan sebagai nilai parameter. Dan nanti dilakukan pengkombinasian. Jadi teman-teman sebagai contoh bisa melihat di dalam tabel 1 di bawah slide ini, di mana misalkan ada 3 parameter A, B, dan C dengan masing-masing nilai yang mungkin untuk diisikan. Kemudian dibuatlah kombinasi dari ketiga isi parameter yang mungkin dilakukan sebagai data pengujian. Nah, bisa saja tidak semua data itu dipakai karena terlalu banyak sebagai hasil kombinasinya, tetapi mungkin bisa diambil 50% dari skenario data testing yang tersedia tersebut. Kedua, hal yang perlu diperhatikan pada saat membuat data pengujian adalah kita menguji boundary values atau nilai-nilai yang ada di perbatasan. Sebagai contoh, misalkan ada sebuah parameter yang meminta nilai integer, baik itu positif maupun negatif, maka dalam pengujian perlu untuk dimasukkan skenario pengujian untuk nilai batas. Misalnya, untuk integer positif 1, nilai 0, dan negatif 1. Ketiga, dalam pengumpulan data untuk pengujian, perlu juga untuk memikirkan skenario yang harusnya respon sistem adalah salah. Sehingga dengan demikian kita bisa menghindari adanya false positif dari sistem yang sedang diuji tersebut. Nah, 3 skenario dalam pembuatan data pengujian ini menjadi dasar yang bisa kita lakukan pada saat kita menerapkan atau menyusun skenario untuk pengujian kita. Di dalam slide ini, kita bisa melihat adanya sebuah model untuk metodologi pengujian yang dinamakan sebagai V-model. Jadi sebenarnya kalau teman-teman perhatikan di gambar sebelah kanan, bagian kanan itu adalah bagaimana kita melakukan testing, mulai dari layer paling bawah adalah unit testing, integration testing, system testing, user acceptance, dan terakhir adalah release testing. Serta di bagian kiri, teman-teman sebetulnya bisa membandingkan masing-masing tahapan testing tersebut dengan skenario perancangan atau dokumen perancangan yang teman-teman miliki pada saat sebuah software akan diimplementasikan. Jadi misalnya kita bisa melihat bagaimana unit testing berpadanan dengan desain komponen atau boleh dianggap dengan kelas kalau kita berbicara tentang object oriented. Kemudian integration testing bisa kita padankan dengan sistem desain. Nah, kita bisa melihatnya dalam konteks misalkan untuk pemakaian dari sisi use case, yang di dalamnya tentu saja kita bisa melihat bagaimana interaksi antara use case yang satu dengan use case yang lain, baik itu lewat include maupun extend dari sebuah use case. Kemudian di tahap berikutnya, di level ketiga, adalah sistem testing yang berpadanan dengan sistem specification. Nah, kalau teman-teman perhatikan pada saat pengujian sistem tersebut, hal-hal yang diuji bukan hanya hal-hal yang sifatnya fungsional, tetapi juga yang non-fungsional. Seperti misalkan kalau di dalam paper ini ditekankan tentang bagaimana performa dan keamanan. Jadi misalkan melakukan load testing, stress testing, serta melakukan pengujian secara black box
untuk memastikan bagaimana perilaku dari sistem seandainya ada masukan-masukan parameter yang skenarionya itu bisa membahayakan untuk hasil balikan atau kembalian dari si sistem itu sendiri. Kemudian di tahap keempat, ada tahap user acceptance, dan ini akan dikaitkan dengan requirements, persyaratan-persyaratan di dalam software yang dirancang pada saat software tersebut hendak diimplementasikan. Jadi misalkan terkait requirements ini adalah bagaimana harapan dari user, fitur yang diharapkan dari user lebih tepatnya, untuk bisa dilakukan melalui sistem tersebut, ya, melalui si software. Dan di tahap paling tinggi, itu adalah release testing, yang tentu saja bisa dikaitkan dengan bisnis case dari sebuah perangkat lunak dalam pemakaian yang sesungguhnya. Nah, kalau teman-teman lihat dari gambar yang ada di slide ini, maka dalam perjalanan teman-teman sampai dengan kemarin tahap UTS, teman-teman sudah melakukan, paling tidak sebenarnya melakukan sampai integration testing. Kalau saya perhatikan dari project-project yang teman-teman sudah sampaikan, teman-teman sudah berhasil melakukan unit testing, sebetulnya di dalamnya include juga ada integration testing, yaitu pada saat satu modul berinteraksi dengan modul yang lain. Nah, makanya di dalam pembahasan kita, dalam 2 minggu ke depan ini, kita akan mencoba untuk melihat secara lebih detail lagi ke dalam pengujian secara sistemnya, performa sistemnya. Jadi misalkan tadi kalau di dalam paper ini ditekankan untuk load testing, stress testing, kemudian bagaimana black box testing itu bisa dilakukan. Nah, nanti dalam pertemuan berikutnya sampai akhir semester, teman-teman akan bisa berfokus pada user acceptance dan release. Nah, di dalam metodologi yang ditawarkan di dalam paper ini, dihantarkan juga bahwa pada saat melakukan user acceptance ataupun nanti release testing, ada satu cara yang bisa dilakukan, yaitu menguji sistem requirements dengan menggunakan keywords, kata-kata kunci yang penting terkait dengan fitur, terkait dengan apa yang harus dihasilkan oleh si sistem. Jadi misalkan sebagai contoh, misalnya ada fitur untuk login, maka sistem akan perlu memastikan bahwa login hanya bisa dilakukan oleh misalnya orang yang memiliki role tertentu. Nah, role tertentu itulah yang mungkin akan bisa menjadi keywords sebagai kata kunci yang dipakai dalam melakukan testing. Seperti misalkan role-nya adalah sebagai direktur. Nah, bagaimana user acceptance dalam sisi direktur, sebagai role direktur, nah itu perlu diuji di dalam user acceptance dan release testing. Baik, demikianlah pembahasan singkat mengenai V-model yang disampaikan di dalam makalah, dan semoga dengan gambaran ini teman-teman juga punya bayangan bagaimana meneruskan hasil pengujian yang kemarin sudah dilakukan pada saat UTS, untuk nanti mungkin akan bisa diteruskan sampai dengan akhir semester. Selanjutnya nanti kita akan berbicara mengenai bagaimana teknologi yang mungkin untuk dimanfaatkan dalam melakukan otomatisasi, terutama dalam kaitannya dengan pengujian sistem. Di dalam slide ini, teman-teman bisa melihat sebuah referensi yang disampaikan di dalam paper yang kita bahas mengenai TMAP Next, yaitu Test Management Approach, untuk melakukan pengujian perangkat lunak secara lengkap. Nah, kalau teman-teman perhatikan di gambar yang sebelah kiri, di situ ada gambaran bagaimana TMAP Next memiliki tahapan-tahapan yang perlu dilakukan pada saat pengujian dilakukan, baik itu mulai dari pengujian tahap pertama, unit testing, sampai dengan user acceptance. Tahapan-tahapan di dalam setiap tingkatan pengujian tadi terbagi ke dalam beberapa hal utama. Kalau teman-teman lihat di gambar sebelah kiri, mulai dari plan, preparation, specification, execution, completion, kemudian di sekitarnya ada control dan infrastructure. Nah, setiap bagian tersebut, kalau di dalam website yang linknya juga saya berikan di slide ini, teman-teman akan bisa melihat adanya checklist yang perlu diperhatikan pada saat setiap tahap pengujian dilakukan. Misalnya, kalau kita mau melakukan uji fungsionalitas,
kita mengambil dari use case, maka di dalam TMap Next terdapat checklist yang teman-teman bisa ambil, bisa download, jadikan sebagai referensi untuk titik-titik perhatian apa saja yang nantinya perlu dilakukan. Ya, sebagai contoh, misalkan kalau melakukan use case test, di situ ada tahapan atau ada checklist yang perlu ditanyakan, perlu dijawab. Seperti misalnya, apakah sudah ada use case template-nya? Apakah ada use case diagram yang tersedia? Apakah ada hal-hal khusus di dalam use case yang perlu untuk diperhatikan? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan sebagai checklist yang menjadi tahapan yang teman-teman mungkin perlu pertanyakan pada saat melakukan use case test. Nah, memang banyak sekali hal yang perlu dipastikan pada saat pengujian perangkat lunak itu dilakukan, mulai dari uji fungsionalitas sampai nantinya dilakukan user acceptance. Tetapi paling tidak dengan memperkenalkan TMap Next ini, teman-teman memiliki sebuah metodologi yang secara praktis akan bisa langsung diterapkan pada saat melakukan pengujian perangkat lunak dalam level atau tingkatan di V-model tadi, dalam level apapun. Di saran saya, seandainya teman-teman memang memiliki waktu atau mungkin membutuhkan referensi terkait dengan testing, secara teoretikalnya dan juga secara bagaimana dimanfaatkan dalam praktikal, ada checklist yang bisa diambil melalui link yang saya bagikan di dalam slide ini. Tentu saja teman-teman dipersilakan untuk bisa melihatnya secara lebih detail. Dalam melakukan pengujian secara otomatis, cukup banyak tools, perangkat yang sudah tersedia dari sisi teknologi. Nah, kalau teman-teman perhatikan di dalam tabel 2 yang ada di dalam paper tadi, ada semacam daftar yang mungkin bisa dijadikan referensi, dan kalau diperhatikan bahasa-bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Java, kemudian ada .NET, PHP, atau mungkin untuk aplikasi-aplikasi internet secara umum, ada package-package yang bisa dimungkinkan, dimanfaatkan dalam melakukan pengujian secara otomatis. Nah, kalau yang umum biasanya dilakukan, teman-teman saya rasa juga sudah melakukan pada saat UTS kemarin adalah memakai XUnit. Ya, entah itu mungkin melakukan Java dengan JUnit atau PHP unit. Tetapi untuk melakukan pengujian fungsionalitas, biasanya teman-teman menggunakan XUnit tersebut. Nah, tentu saja ada perangkat-perangkat lain yang bisa digunakan untuk kemungkinan pengujian dalam yang sifatnya non-functional, seperti misalkan melakukan capture and reply tools, atau memanfaatkan kombinatorial test data tools, atau mungkin yang sekarang cukup tren juga memanfaatkan Selenium dalam melakukan pengujian aplikasi internet, baik itu untuk yang bersifat website ataupun melalui mobile apps. Nah, tetapi ini hanya sebagai referensi dasar, saya rasa juga sudah cukup banyak sumber referensi lainnya di internet yang teman-teman tentu saja bisa cari dan bisa untuk dipelajari lebih jauh lagi. Dan cuman saran saya yang biasanya sekarang ini banyak dipakai, sejauh yang saya tahu, biasanya menggunakan Selenium sebagai perangkat untuk melakukan pengujian, terutama untuk aplikasi-aplikasi di internet. Pembahasan paper test automation diakhiri dengan memberikan contoh bagaimana otomatisasi pengujian bisa dilakukan, baik itu ditinjau kalau teman-teman lihat di sebelah kanan, melakukan unit test untuk sebuah fitur yang memang tunggal, misalkan terkait dengan sebuah kelas, atau melakukannya dalam konteks sistem secara keseluruhan pada gambar bagian sebelah kiri. Nah, kalau kita perhatikan, terutama untuk bagian yang sebelah kanan, pada saat unit testing dilakukan, fokus terhadap performa fungsional dalam sebuah kelas secara tunggal. Dan kita melihat di dalamnya bahwa ada alur yang memang terjadi untuk menghasilkan sebuah output tertentu. Dan saya yakin teman-teman berdasarkan hasil UTS kemarin, sudah cukup fasih, sudah mencoba bagaimana melakukan unit testing. Nah, lebih jauh lagi, unit testing akan bisa diperluas untuk melakukan functional test terhadap sistem. Nah, tetapi konteks sistem di sini yang kita
akan bicarakan kalau di dalam contoh di dalam paper ini lebih diarahkan secara fungsional. Misalkan kalau dilihat di dalam contoh adanya sebuah penentuan bentuk segitiga berdasarkan inputan yang dimasukkan lewat sebuah halaman web. Nah, di sini dicontohkan salah satu teknologi yang mungkin untuk dipakai adalah Selenium yang bisa berinteraksi dengan browser, sehingga nantinya inputan diinteraksikan dengan browser untuk bisa menyimpulkan hasil luaran dari sistem yang diharapkan. Nah, dengan cara demikian, maka kita bisa melihat bahwa unit test yang berperan di dalam sebuah kelas bisa kita perluas pengujiannya ke dalam konteks sistem. Dan kalau kita lihat misalkan konteks sistem di sini lebih ke arah user interface-nya, misalnya melalui pemanfaatan halaman web, maka kita bisa memanfaatkan teknologi yang berbeda juga. Jadi kalau biasanya mungkin teman-teman melakukan, katakan menggunakan PHP unit atau JUnit untuk fitur tunggal dalam sebuah kelas, maka untuk pemanfaatan secara sistem, misalkan secara sistem web, teman-teman bisa menggunakan misalnya Selenium. Nah, silakan teman-teman mungkin punya alternatif lain, tetapi sesuai dengan paper yang kita bahas ini dicontohkan bagaimana kita berbicara tentang pengujian sistem, dalam hal ini sistem web, dengan memanfaatkan Selenium. Pembahasan paper test automation ditutup dengan adanya kesimpulan yang memberikan guidance, arahan tentang bagaimana kita melakukan otomatisasi pengujian. Jadi ada 9 titik perhatian yang disarankan dari paper tadi. Yang pertama, kita perlu melakukan pemilihan perangkat pengujian yang sesuai dengan skalabilitas dan juga otomatisasi yang diperlukan. Kedua, kita perlu menentukan target kualitas yang terukur. Atau dengan kata lain, kita perlu menentukan matriks hasil secara kuantitas dari pengujian yang kita inginkan. Contohnya misalkan kalau terkait dengan load testing, pada saat non-functional dilakukan, kita bisa menentukan misalkan ada 1000 user yang bisa akses secara bersamaan. Kemudian respon dari sistem adalah misalnya 0,1 milisecond. Nah, hal-hal teknis metrik seperti itu tentu sangat diperlukan untuk memperlihatkan bahwa pengujian kita berhasil atau tidak. Hal ketiga yang ditekankan di dalam paper yang kita bahas tadi, bahwa kita perlu secara kontinu memperhatikan hasil tes kita, apakah memang sesuai, efektif, dan efisien sesuai dengan matriks yang kita sudah tentukan sendiri. Keempat, kita memerlukan metrik yang sangat-sangat spesifik. Jadi perlu konkret dituangkan ukuran yang kita inginkan dari hasil pengujian yang kita harapkan. Kelima, kita perlu juga untuk merancang tes data yang kombinasinya atau skenarionya itu memang sesuai dengan kebutuhan. Tapi perlu diperhatikan bahwa kita perlu memperhatikan kombinasi dari data yang akan kita inputkan ke dalam parameter pengujian kita. Keenam, kita perlu melakukan adanya distribusi beban pada saat eksekusi. Nah, ini ditinjau dari sisi infrastruktur, supaya hasil pengujian kita memang bisa sesuai dengan matriks yang kita harapkan. Ketujuh, kita perlu melakukan adanya urutan pengujian dan sinkronisasi hasil. Jadi jangan sampai pengujian yang kita lakukan justru malah akan membebani software kita, tetapi perlu kita bagi-bagi ke dalam tahapan yang sesuai dengan test case yang kita inginkan. Kedelapan, kita perlu melakukan kontrol terhadap nilai-nilai dan juga variabel ataupun data yang bergerak dari satu modul ke modul lain. Jadi pada saat integration test dilakukan, nah itu sebetulnya di dalam pengujian sistem itu juga dilakukan kembali. Kemudian kesembilan, kita perlu untuk membuat log. Tentu saja hal ini sangat diperlukan, apalagi kalau kita menggunakan pihak ketiga atau pihak independen pada saat testing dilakukan.
dan adanya alignment terutama dibutuhkan untuk tim development untuk bisa memastikan bahwa software yang sedang diuji, kalau memang diperlukan perbaikan, bisa kembali dengan cepat untuk diperbaiki oleh tim pengembang, oleh tim software developer, berdasarkan tentu saja requirements yang sudah disepakati di awal. Nah, inilah panduan-panduan praktis, panduan-panduan dasar yang mungkin perlu diterapkan pada saat otomatisasi dilakukan untuk pengujian sistem. Pembahasan kita berikutnya adalah kita mencoba melihat sebuah studi kasus dari paper yang berjudul Comparing the Maintainability of Selenium WebDriver Test Suites Employing Different Locators. Nah, di dalam paper ini, isu yang diangkat adalah bagaimana kita akan bisa mengukur manfaat dari perbedaan cara implementasi sebuah button dari sisi maintenance-nya. Nah, jadi di akhir dari paper ini nanti akan coba disimpulkan mana yang akan lebih baik. Apakah misalkan implementasi button menggunakan identifiers atau dengan menggunakan link berupa XPath. Nah, teman-teman mungkin bisa melihatnya di dalam gambar di bagian sebelah kanan, yang bagian atas. Pada saat ada sebuah text field dengan nama username dan password, kemudian ada button login, serta teman-teman bisa perhatikan bahwa baik text field maupun login button yang ada bisa diimplementasikan dengan cara menggunakan identifier, jadi memberikan nama secara khusus untuk text field maupun login buttonnya dengan ID. Tetapi ada juga pemanfaatan atau implementasi yang dilakukan tanpa menggunakan ID. Nah, jadi dengan dua perbedaan cara implementasi tersebut, kita akan mencoba untuk melakukan pengujian di dalam sistemnya. Mana yang kira-kira akan lebih bermanfaat, akan lebih punya impact pada saat maintenance dilakukan. Nah, kita akan lihat secara lebih detail di dalam pembahasan selanjutnya. Dalam slide ini, kita akan melihat beberapa hal teknis, ditinjau dari sisi implementasi, tentang bagaimana tadi kita lihat misalnya, ada sebuah text field untuk melakukan input username, password, dan juga ada tombol button untuk melakukan login. Baik itu nantinya dilihat dari sisi pemanfaatan ID maupun dengan memanfaatkan link text ataupun XPath. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat dulu dua gambar yang ada di sebelah kanan. Gambar kanan yang di bagian atas, teman-teman bisa melihat bagaimana kelas yang diimplementasikan untuk login page dan homepage awal pada saat sebuah halaman web ditampilkan. Nah, kalau teman-teman perhatikan di figur 3, pure semua elemen HTML yang ada diimplementasikan dengan menggunakan ID. Jadi ada ID misalkan untuk user ID-nya, username-nya, ada ID untuk password, ada ID untuk login. Tetapi kalau teman-teman perhatikan di gambar sebelah kanan bagian bawah, nah di situ dilakukan pengkombinasian kemungkinan implementasi dalam bentuk lain. Misalnya bagian tengah, di situ digunakan XPath, kemudian di bagian bawah mengkombinasikan antara XPath dan link text. Nah, dengan cara implementasi yang berbeda ini, meskipun implementasinya berbeda, tetapi kita bisa memanfaatkan, misalkan dengan menggunakan Selenium, kita bisa menggunakan WebDriver yang sama untuk melakukan testingnya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, misalkan di bagian gambar kiri, nah di situ pemanggilan terhadap login page dan home page, meskipun implementasi terhadap locators-nya berbeda, baik itu misalkan tadi menggunakan ID maupun menggunakan TextPath dan XPath, ada driver sama yang bisa dimanfaatkan. Nah, jadi dengan cara memanfaatkan driver ini, dalam Selenium misalnya, tentu akan mempermudah kita melakukan pengujian sistem secara otomatis. Nah,
Kembali ke studi kasus yang kita akan bahas ini, kita akan mencoba melihat bagaimana performa dari sistem terhadap figur yang ada di kanan, dua yang ada di kanan, figur 3 dan figur 5. Nah, bagaimana impact-nya terhadap maintenance, itulah yang nanti akan dilihat dari hasil WebDriver yang dimanfaatkan untuk melakukan pengujian secara otomatis. Di dalam slide ini, kita akan melihat bagaimana rancangan otomatisasi pengujian sistem yang dilakukan. Nah, kalau teman-teman lihat skenario yang berada di gambar sebelah kiri bagian atas, di situ misalkan ada perbedaan antara satu waktu pengujian dengan waktu pengujian yang berikutnya. Misalkan membedakan teks, ya link teks yang ada untuk button login. Jadi misalnya kita mau mengubah button login yang semula namanya atau muncul teksnya hanya login, sekarang ditambahkan dengan kata now pada tahap pengujian berikutnya. Nah, dengan studi kasus yang berbeda, dengan cara implementasi penamaan button yang berbeda, tetapi dengan memanfaatkan test suite yang sama, maka pada akhirnya nanti kita akan bisa melihat, kita juga akan bisa mengukur performa dari sistem secara keseluruhan. Nah, rancangan pengujian secara umum teman-teman bisa melihat di bagian kanan gambar yang atas. Di situ diperlihatkan bahwa dengan test cases yang sama, tetapi dengan page objects yang berbeda-beda cara pengimplementasiannya, jadi ada yang hanya melakukannya dengan berbasis ID locators, ada yang mengkombinasikan ID dengan link text, ada yang mengkombinasikan antara XPath dengan link text, dan ada yang hanya menggunakan XPath. Nah, keempat skenario inilah yang nanti akan diuji dengan prosedur yang teman-teman bisa lihat di gambar kiri bagian bawah. Di dalamnya dikatakan ada 25 running yang dilakukan untuk masing-masing objek pengujian yang berbeda-beda. Dan nanti akan dilihat hasilnya dalam gambar sebelah kanan bagian bawah. Nah, di situ kita bisa melihat grafik bagaimana performa secara pengukuran waktunya untuk 25 hasil pengujian yang dilakukan dengan prosedur yang ada di gambar kiri bagian bawah. Nah, dari hasil pengujian dalam studi kasus ini disimpulkan bahwa pemanfaatan ID locators, jadi kalau kita menggunakan sistem dengan implementasi HTML yang menggunakan ID locators, jadi memberi nama ID untuk setiap objeknya, hasil pengujian menunjukkan secara implementasi dan pada saat maintenance dilakukan, ini jauh lebih menguntungkan, ya, jauh lebih sedikit waktu yang diperlukan untuk performa dari sistemnya. Nah, dengan cara seperti ini, akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan akhir bahwa kalau kita membuat sistem, ya terutama di sini yang diuji adalah web-based system, maka disarankan untuk menggunakan ID locators. Dan ini juga akan berimpact pada saat nantinya maintenance dilakukan. Baik teman-teman, jadi di sini kita sudah melihat sebuah contoh bagaimana otomatisasi testing bisa dilakukan untuk melihat performa dari implementasi terhadap satu objek HTML yang bisa diotomatiskan dengan menggunakan Selenium. Tetapi tentu saja pasti ada tools lain yang bisa dimanfaatkan. Dan disinilah tantangan yang saya rasa perlu untuk dicari kemungkinannya, bagaimana kita mencoba melakukan pengujian terhadap sistem dalam konteks non-functionalnya. Sehingga juga akan punya impact bukan hanya terkait dengan performa sistem pada saat dipakai, tetapi juga pada saat maintenance dilakukan. Studi kasus yang kedua berjudul Improving the Testing Efficiency of Selenium-Based Load Tests. Nah, di dalam studi kasus ini akan digambarkan sebuah pendekatan untuk bagaimana meningkatkan jumlah user dengan menggunakan Selenium hingga bisa mencapai 20% untuk membuktikan bahwa sistem tetap
memiliki performa yang baik dengan jumlah pengakses yang semakin banyak. Dan kita juga akan melihat bagaimana adanya pendekatan secara sistematis untuk menyusun skenario untuk melakukan pengujian dengan menggunakan Selenium. Nah, secara umum teman-teman bisa melihat di bagian kanan atas, misalnya bagaimana Selenium bisa dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai driver untuk bisa mengakses sebuah sistem melalui web browser, baik itu misalnya Chrome, atau mungkin di dalam studi kasus sebelumnya teman-teman melihat menggunakan Mozilla, atau browser yang lainnya. Nah, di gambar sebelah kanan yang sebelah bawah, teman-teman bisa melihat bagaimana skenario besarnya secara environment, bahwa Selenium yang dijadikan sebagai driver untuk menggunakan browser, itu akan memberikan workload ke dalam sebuah sistem yang sedang dites. Kebetulan di situ diberikan nama sistemnya adalah Roundcube, dan sistem nantinya akan memberikan respon yang akan bisa dinilai, kita bisa lihat kembali di dalam browser yang digunakan pada saat tes dilakukan. Test suite yang dirancang di dalam riset ini untuk melakukan pengujian load untuk sistem difokuskan kepada pengiriman email. Jadi mulai dari membuat emailnya, membalas, ataupun mungkin memforward, ataupun mungkin membrowse kontak, menghapus, dan juga bagaimana folder di dalam email diakses dengan tujuan untuk menghapus keseluruhan email yang ada. Kemudian ada mekanisme login dan juga logout yang bisa dijadikan sebagai bagian dari testing. Kemudian di dalam skenario yang lebih detailnya teman-teman bisa lihat di gambar di sebelah kanan. Ada browser yang dimanfaatkan, baik itu nantinya untuk digunakan satu pengguna untuk setiap browser, ataupun menggunakan browser dengan banyak pengguna di dalam satu browser. Dan di dalam setiap pemanfaatan skenario tadi, pengelolaan email yang dijadikan sebagai test suite itu akan dilakukan. Jadi misalnya kalau teman-teman lihat di gambar figur 3 sebelah kanan atas, di sana diperlihatkan bagaimana skenario misalkan user pertama melakukan pengiriman email, kemudian melakukan penghapusan email, kemudian ada misalkan di sana T7 ya, meskipun di sini tidak terdefinisi, tetapi ada skenario yang memperlihatkan aktivitas yang dilakukan oleh user pertama. Demikian juga ada aktivitas untuk user kedua dalam rentang waktu yang berbeda. Nah, terkait dengan rentang waktu yang berbeda-beda inilah nantinya akan dibuatkan driver yang bisa digunakan di dalam browser, sehingga sistem yang diakses, sistem yang akan diuji akan bisa dilihat performanya. Nah, di dalam paper ini juga dibahas mengenai skenario terhadap jenis browsernya. Nah, teman-teman bisa lihat di tabel 1, gambar sebelah kanan bawah, bahwa ada browser-browser yang sifatnya regular, jadi contohnya Chrome ataupun Mozilla. Tapi ada juga browser yang sifatnya headless, jadi yang browser tanpa adanya UI, atau XVBF browser, yang di sini dikatakan browser yang kontennya itu ditransferkan ke dalam memori. Nah, mungkin ini kalau teman-teman yang paham mengenai Linux, di dalam Linux ada XVFB browser yang bisa dijadikan sebagai bagian skenario. Nah, tetapi inti yang mau ditekankan di dalam perancangan load test yang ada di slide ini adalah bagaimana seorang penguji sistem mencoba untuk menghasilkan skenario. Dan skenario itu nantinya akan diotomatiskan eksekusinya melalui sebuah perangkat, misalkan kalau di dalam penelitian ini menggunakan Selenium. Dalam slide ini disampaikan bagaimana para peneliti mencoba untuk membuat algoritma dalam melakukan pengalokasian browser untuk task yang direncanakan, yang didesain pada slide sebelumnya. Ya, teman-teman bisa melihat di slide sebelumnya
pada gambar kanan bagian atas. Di sana ada urutan-urutan task yang perlu untuk dikerjakan. Nah, task yang ada tersebut dibuat di dalam sebuah sistem antrian untuk dialokasikan pada browser-browser yang sudah disiapkan drivernya dalam Selenium, sehingga nantinya bisa dipakai untuk mengakses sistem. Nah, di sini dilakukan bagaimana antrian yang ada dialokasikan, dan di sini juga ditekankan bahwa di dalam penelitian ini dilakukan dengan multithread. Jadi ada multithread yang diimplementasikan sesuai dengan jumlah browser yang dibutuhkan dalam melakukan pengujian. Nah, di bagian bawah, dalam slide ini kita juga bisa melihat matriks yang digunakan untuk melihat performa dari hasil pengujian dalam sistem. Nah, dalam penelitian ini ada 4 matriks yang dipakai. Yang pertama adalah bagaimana pemanfaatan CPU dan memori. Kedua, rasio kesalahan, jadi task yang tidak berhasil dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah rasio untuk delay, jadi seberapa lama mulai dari saat pengalokasian menunggu sampai dengan eksekusi dari sebuah task, diukur waktunya. Kemudian yang keempat, matriks yang digunakan adalah jumlah user dengan error maksimum. Dengan jumlah error yang terkecil dalam hal ini. Ya, jadi jumlah user maksimum dengan error yang terkecil. Nah, matriks yang disampaikan sebetulnya bisa dirancang sesuai dengan kebutuhan terkait dengan performa apa yang kita harapkan dari sistem kita. Nah, tentu saja konteksnya bisa sangat berbeda antara satu penelitian dengan penelitian yang lainnya. Tetapi dalam contoh yang disampaikan pada paper ini, kita bisa melihat bahwa para peneliti sangat fokus pada performa dari eksekusi antrian yang ada di dalam pengalokasian browser untuk mengakses sistem yang sesungguhnya. Dan juga di sana akan diukur seberapa besar, mulai dari pemanfaatan environment sampai dengan menilai tingkat kesalahannya. Nah, desain alokasi browser, kemudian bagaimana eksekusi di dalam sistem, dan juga matriks yang dipakai untuk menilai performa, tentu saja menjadi hal spesifik yang perlu diperhitungkan, perlu diperhatikan pada saat sebuah penelitian terkait dengan pengujian sistem dalam perangkat lunak dilakukan. Dan ini sebenarnya sangat bebas, tetapi tentu saja ada beberapa hal yang perlu dijadikan pertimbangan sesuai dengan harapan dari pengujian itu sendiri. Kita bisa melihat performa dari berbagai macam skenario testing di dalam slide ini. Jadi bagaimana matriks yang disampaikan dalam slide sebelumnya mendapatkan nilai pengukurannya. Kemudian pada akhirnya bisa terlihat juga skenario mana yang mengakibatkan driver menjadi overload, atau dengan kata lain membuktikan bahwa disitulah batas maksimum performa dari sistem yang sedang diuji. Nah, sebagai kesimpulan, paper ini menyarankan bahwa dengan menggunakan headless browser, load terhadap sistem akan semakin kecil, sehingga pada akhirnya akan bisa menambah jumlah user yang dilakukan untuk menguji sistem yang bersangkutan. Nah, semoga hasil dari 2 studi kasus yang teman-teman sudah lihat bisa memberikan inspirasi. Silakan jika ingin melihat detail, tentu saja bisa membaca makalah terkait dengan lebih detail, dan juga ada sumber-sumber referensi di dalamnya yang mungkin akan bisa dijadikan sebagai ide untuk tugas-tugas berikutnya, terutama terkait dengan nanti di akhir semester, teman-teman bisa menghasilkan studi kasus terkait dengan tugas besarnya untuk mata kuliah pengujian perangkat lunak ini. Demikian, semoga apa yang diberikan bisa menjadi referensi dan juga bisa menghasilkan ide-ide baru dalam perkuliahan kita selanjutnya. Terkait dengan tugas yang
teman-teman perlu coba untuk dilakukan dalam 2 minggu ke depan. Saya menawarkan bahwa untuk minggu depan, jadi tanggal 6 Mei, teman-teman diharapkan bisa mencoba untuk melakukan instalasi dan demo sederhana untuk tools yang dipilih dalam melakukan pengujian sistem secara otomatis. Misalnya, jika teman-teman tertarik bisa memanfaatkan Selenium atau perangkat lainnya. Nah, kemudian selain mendemokan hasil instalasi dan juga contoh sederhana, saya juga berharap bahwa minggu depan masing-masing kelompok akan bisa memberikan semacam rancangan untuk problem apa yang akan diangkat dalam tugas kelompok terkait dengan pengujian sistem ini. Nah, tetapi saya sangat berharap bahwa pengujian sistem yang dilakukan bisa diarahkan kepada hal yang sifatnya non-fungsional. Jadi misalkan tadi terkait dengan load, terkait dengan security, atau mungkin terkait dengan cara implementasi yang berbeda dari sebuah metode, atau mungkin kalau web application berarti bisa diarahkan ke implementasi elemen HTML-nya, dan itulah yang akan diuji. Tetapi tentu saja pengujiannya perlu dilakukan terhadap sebuah use case atau terhadap sebuah fitur yang teman-teman bisa pilih. Silakan jika seandainya teman-teman pengen memakai studi kasus yang sudah dilakukan di 1TS, bisa diperluas dalam konteks pengujian otomatis secara sistem dengan meninjau hal-hal yang sifatnya non-fungsional. Nah, tetapi untuk minggu depan saya hanya berharap bahwa setiap kelompok bisa mempresentasikan hasil instalasi dari tools yang mau dipakai dan rancangan sederhana dari test case-nya. Ya, belum implementasinya. Nah, sedangkan hasil implementasi dari test case yang direncanakan, saya berharap dalam waktu seminggu ke depannya, berarti tanggal 13 Mei nantinya, itu dikumpulkan. Jadi pertemuan keberapa tuh? Ke 11, 12, ke 13 ya. Pengumpulan untuk laporan secara berkelompok terhadap hasil implementasi, hasil eksekusi dari pengujian sistem. Nah, di dalam report saya berharap teman-teman bisa menyampaikan definisi dari problem yang diangkat, kemudian bagaimana pendekatan dan juga test design yang digunakan, matriks apa yang digunakan, hasilnya bagaimana, dan tentu saja diharapkan ada analisis untuk menyimpulkan apakah problem yang diangkat itu bisa terjawab atau tidak, dan mungkin bisa menghasilkan rekomendasi atau usulan untuk perbaikan dari metode yang sudah dipilih atau sudah dirancang terhadap studi kasus yang diangkat. Baik, itu saya rasa tugas yang teman-teman perlu untuk siapkan, kerjakan secara berkelompok, dan saya harap ada diskusi di dalam kelompok, sehingga nantinya bisa menghasilkan laporan yang baik, dan ini saya rasa bisa menjadi cikal bakal untuk nanti studi kasus tahap kedua pada saat laporan akhir semester. Baik, demikian saya rasa presentasi dan juga penjelasan slide yang saya bisa sampaikan. Silakan kalau teman-teman ada pertanyaan bisa menyampaikan lewat Classroom atau mengontak saya lewat email, WA, atau Line. Tentu saja saya akan sangat open seandainya teman-teman memerlukan jawaban. Jika ada pertanyaan tentu saja. Baik, terima kasih untuk perhatian dari teman-teman sekalian dan semoga teman-teman bisa mengerjakan soalnya dengan baik, ya tugas ini dengan baik dan pada akhirnya mendapatkan nilai yang baik juga di akhir semester nanti.